Nah, ini pengakuan yang sia-sia. Maka dia dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu dibatasi. Tapi ilmu tak terbatas. Nah, ini yang membuat kacaunya lagi. Iman adalah ilmu yang dibatasi. Sementara ilmu tidak ada batasnya. Enggak ada batasnya gimana? Tidak ada lagi sebutan Allah dan Muhammad. Tapi Allah ada, Muhammad ada. Menyatu dalam Ahmad. Kan gitu. Tidak ada lagi yang memuji, tinggal lagi yang dipuji. Tapi iman tidak bisa mengikuti. Karena dia, ujian paling berat, cobalah lepas dari iman. Tujulah ilmu. Ini yang gak bisa. Paling berat. Melepaskan mengingat rakaat dengan ayat untuk mengingat Tuhan. Gak ada di dunia ini yang sanggup. Kalau ada telepon saya. Dia lupakan rakaat, dia lupakan ayat, Tuhan aja dia ingat. Nggak ada itu. Tapi tujuan sholat apa? Ikimi sholatana li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi ini buktinya. Kita lihat dalam keseharian. Surat Toha 14 itu. Gugur kan? Tujuan sholat itu gugur. Dia nggak boleh lepas dari ingatannya kepada Allah. Gitu. Satu. Yang kedua, Tuhan tidak ada. La ilaha illallah. Yang hanya ada Allah. Allah ini Tuhan apa enggak? Yang gitu. Ternyata yang berdampingan dengan kata Allah bukan kata Tuhan. Tapi Allah. Kata aku yang berdampingan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan kodrat ketuhanan pada diri, sudah jelas aku pada yang diam. Ya, Allah pada yang terlihat, Muhammad pada yang terbentuk. Ini adalah himpunan kodratku. Kan gitu. Nah, gitu, begitu dia masuk kampung kecil, masa sih Allah masuk kampung kecil? Bukan. Aura Muhammad yang datang. Gitu. Wajarlah manusia masuk ke kampung itu. Jadi begitulah. Dia menciptakan kerukunan antara aku, Allah, ketuhanan, dan umat yang bertuhan. Jadi sama kita mencintai perbuatan diri kita sendiri. Nah ini tidak sampai kepada aku yang sebenarnya. Allahu Akbar tidak sampai pada yang diam. Kalau sampai, dia pasti mengerti bisik-bisik tetangga dengan Tuhan yang diam. Dia nggak berbisik. Cuma dia melaksanakan ayat bisik-bisik gitu. Tapi nilai berbisik ini dengan menyebut huruf sin semuanya, harusnya dia sudah bisa berkomunikasi dengan yang diam. Harusnya. Kan? Nah gitu. Ini yang berkiblat kepada yang diam ini 1001. Mengkiblat dia kepada Allah dan dia sembah Allah. Nah, tapi aku yang memiliki nama Allah ini tidak disembah ini. Tidak ada tajalli ma'rifat. Gitu. Ini yang membuatkan hilang kendali kita. Bu ya, maaf Bu ya. Ini tentang kata-kata sembah. Jadi yang kita maksud kata-kata sembah ini kan mungkin hanya dalam bentuk masuk gitu Bu ya? Atau mengingat langsung gimana Bu ya? Mengabdi. Menyembah itu mengabdi. Ya, berarti kan ada dua jadinya kesannya Bu ya. Gimana Bu ya? Iya. Keumatan dia mengabdi kepada ketuhanan dia. Itu yang dinikmati oleh aku.
Gitu. Ya. Keumatan dia, mengabdi kepada ketuhanan dia, itu yang dinikmati oleh aku yang diam. Contoh, Nah, turun dari mobil, udah jelas kita memberikan pelayanan, tidak jalan kaki. Ya. Begitu turun mobil, apa kata yang naik? Alhamdulillah turun mobil. Itu kan salah. Harusnya alhamdulillah pada yang diam. Alhamdulillah. Enak juga ya naiknya. Hah? Nah gitu. Ini dunia kanak-kanak. Hidup ini dunia kanak-kanak. Tapi pada diri sendiri. Ah gitu. iya. Wah ini dia, ini spektakuler ini. Iya. Wah iya iya. Iya. Iya karena abudu wa iya karena saya. Kanak-kanak. Ya. Perbuatan kanak-kanak. Pergelutan kesucian. Gitu. Nah, waktu dia begitu Buya, kan dia terus aku juga. Terus ngomong begitu. Gimana itu Buya? Iya. Kalau kita menikmati kan kita bikin 3 arah. Kalau kita tidak menikmati kan tidak 3 arah dia. Oh iya 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 iya. Contoh ente di rumah, bapak, ya kan? Sampai di rumah sakit, ya ada yang panggil bapak, panggil dok, ya kan? Kenapa mereka rubah? Karena ada masa ketuhanan, ada masa Tuhan, dan masa aku. Apa masa aku? Mas, kata istri. Nah, dirubah lagi. Ya kan? Lebih dekat lagi panggilannya. Haruskah 3 orang? Kan tidak. Kan itu 1 orang juga. Iya, iya. Begitu. Iya. Jadi Ya. kalau kita menyebut aku, ya semuanya aku. Ya kan? Semuanya aku. Nah, kodratku yang memujiku disebut Muhammad. Ya kan? Kodratku yang dipuji disebut Ahmad. Penampakan Muhammad berupa Allah. Ahmad. Tapi padahal itu semua adalah. Nah gitu kan. Semua Ya. pada. Nah gitu. Ya, jadi ilmu itu kesannya kayak gini Buya. Oh ternyata ilmu yang Buya sampaikan itulah yang jadi melekat. Kan gitu Buya. Iya. Itu yang selalu dibawa. Iya. Itu yang selalu dibawa. Nah inilah rasa itu Buya. Iya. Atau gitu Buya? Iya betul. Dia kebangkitan diri, pedomannya adalah arah kekuatan tadi. Bukan bentuk kekuatan itu. Gitu. Arah kekuatan tadi. Nikmatnya dalam hal ini kita tidak bisa memberikan pertimbangan. Tapi wajib tasyakur di kodrat kaji itu. Ya. Nah, seorang Tuhan mengajarkan kita menipu orang. Contoh menipu orangnya apa? Persembunyian. 4 kali kita diletakkan dalam prasangka. Ada keumatan, ada bapak, ya, ada suami, dan ada kakek. Di atas kakek ada susah lagi, ya. Nah, diletakkan dalam 4 perjalanan, 4 masa, gitu. Padahal itu persembunyian semua. Agar semua tingkatan manusia bisa mengabdi, tingkatan keumatan. Tujuannya pengabdian. Itu yang dikatakan penyembahan. Oh, iya iya. Maka saya bilang, ingin berdoa supaya berubah nasib, nggak perlu. Mengabdilah kita dengan apa adanya.
minta maaf ya Allah, kata tingkah umat. Kalau yang kusuapkan ini tidak berkenan, kurang membuatmu puas. Maafkan kalau ini adanya, ya Allah. Sampailah, terimalah, bismillah, terimalah, ba'alitin milah, terimalah, bismillah. Kan gitu? Itu arahnya ke yang diam tadi, Bu ya? Nah iya, karena dia yang menikmati. Ya, Aku paham. ingin jadi Tuhan, kan gitu. Ya, ya, Bu ya. Nah, aku yang menikmati. Berikanlah sedikit nikmatnya kepadaku, kan gitu. Nah, itu yang dikatakan hablum minallah, berhubungan dengan Tuhan. Nah, apabila kita naik mobil, enak kan? Begitu turun mobil, alhamdulillah, mudah-mudahan enaknya tadi sampai ke tanganmu ya Allah. Kan gitu. Ya, ya, ya. Ya, begitu kita mendapat rezeki yang lain, alhamdulillah, mudah-mudahan kebahagiaan ini sampai ke tanganmu ya Allah. Kan itu. Iya, Bu ya. Jadi hanya senyum aja jadi, Bu ya. Iya. Senyum saja. Nanti kan dia Ya Allah. dia sendiri merubah yang terbaik. Ya, insya Allah. Ya, aduh. Nah, gini Bu ya. Buya itu kan selalu terbawa kemana-mana. Sudah karena Buya lah yang memberitahu kami. Iya. Kan gitu Bu ya. Iya. Nah, kan selalu ingat, begitu ilmu yang Buya sampaikan, kami, itu langsung ke wajah Buya itu. Iya. Nah, kan gitu Bu ya. Nah, itu masukkan begitu itu, kan gak salah ya Bu ya? Tidak. Karena yang menjadi ahli diri adalah sejatinya diri. Orang yang telah mendapatkan ahli diri, maka orang itulah yang telah menjadi diri Tuhan. Ahli diri dia adalah dia yang sebenarnya. Ahli dirinya selamat, apalagi diri Tuhan yang dia pelihara. Lebih selamat lagi, kan gitu. Ya. Nah, inilah yang dilakukan. Kalau kita berkaca, pasti kita melihat sesosok di dalam diri. Ya, di dalam kaca tadi. Nah, itu kan diri kita. Tapi setelah kaca tidak ada, terus kita memiliki kaca yang bersifat batin sejati kita, diri sejati kita, berhadapan dalam ketuhanan, Amirul Mukmin, itu menjadi kaca kita. Itulah ahli diri yang dipelihara. Tapi diri kita adalah kodrat Tuhan yang menjadi diri Tuhan. Iya, ya. Paham. Gitu. Ya, jadi terus nanti setelah itu baru masuk ke dalam yang diam itu ya. Masuk gitu, ya? dia terbuka ijab diam itu. Terbuka. Gitu. Dia akan terbuka itu ijab diam itu. Karena apa? Rukun ma'rifat, rukun wujud adalah Amirul Mukmin. Gitu. Orang yang telah dipertanggungjawabkan oleh imam dirinya, maka dia sudah bisa menjadi kodrat Tuhan. Insyaallah ya. Oh iya. Insyaallah ya. Sama seperti yang saya ceritakan. Di saat Muhammad Nur itu sudah nyata aku, sudah. Kamu boleh pulang. Kenapa? Tidak boleh ada dua. Jadi gimana? Kamu boleh pulang, bawalah aku. Tapi siapa saya yang tinggal itu? Nah gitu kan? Saya bilang, engkaulah